wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Masyaallah muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu tujuan saum Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah mengerem syahwat atau nafsu kita, dan salah satu jenis nafsu atau syahwat kita itu nafsu atau syahwat makan dan minum, ya, syahwat makan dan minum. Oleh karena itu para ulama mengingatkan bahwa saat kita berbuka, hendaknya ketika berbuka itu bukan berarti kita seperti orang balas dendam, bahkan melebihi. Jadi seolah-olah kita selama siang dikekang, kemudian pas buka puasa itu kita balas dendam, dalam arti makan sebanyak-banyaknya, minum sebanyak-banyaknya. Ini terjadi sehingga maksud dari tujuan puasa itu sendiri tidak tercapai. Walaupun benar waktu itu kita boleh makan minum, ya, tapi kalau ternyata kita ini kondisinya balas dendam, itu seolah-olah kita tidak ridho. Saat puasa itu ada dendam, ada merasa terkekang yang nantinya harus dibalas. Salah satu cara membalasnya adalah ketika buka puasa. Ini diingatkan oleh para ulama dalam beberapa kitab beliau. Jadi yang baik itu ketika buka puasa itu hendaknya kita berusaha untuk seperlunya. Jadi jangan seperti balas dendam, ya, makan berlebihan, minum berlebihan, sehingga seolah-olah kita ini cuma pindah makan, pindah jam makan, ya. Kalau biasanya sehari 3 kali, cuma diganti 2 kali sahur sama buka. Kemudian porsinya melebihi kalau tidak puasa. Jadi misalkan porsinya ketika tidak puasa itu cuma 50, misalkan kita kasih nilai 50, pas puasa itu makan kita buka itu tidak hanya 50 tapi bisa 80 sampai 90. Berarti ini belum bisa mengekang nafsu juga. Itu diingatkan oleh para ulama dengan memakai dalil keumuman ayat, ya, kulu washrabu wala tusyrifu, makan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Yang paling tepat adalah untuk supaya jiwa kita itu terlatih menahan nafsu, karena ketika kita makan minum berlebihan saat buka itu sebenarnya juga nafsu, itu memperturuti hawa nafsu syahwat. Jadi bolehnya makan minum itu tidak harus menuruti nafsu yang berlebihan. Maka ketika kita buka puasa itu usahakan seperlunya, ya, seperlunya, secukupnya, jangan sampai kekenyangan, ya. Misalkan yang bagus, yang menurut saya dari beberapa kajian itu, yang bagus itu kalau buka takjil dulu, sedikit dulu, ba'da maghrib itu sedikit, makannya sedikit dulu, kemudian cukup, kita sudah hilang dahaga, laparnya sudah lumayan hilang, baru nanti kita lanjut setelah tarawih. Kita makan di situ, minum, itu pun jangan sampai kekenyangan. Jadi puasa yang level balas dendam ini sebenarnya belum memenuhi target, karena sebenarnya ada dendam yang terhalangi, yang harus kita lampiaskan dan kita balas kapan? Ketika jam buka. Kalau kita masih punya perasaan dendam seperti ini dan balas dendamnya nanti ketika buka, itu berarti maksud dan target
puasa bagi kita itu belum tercapai. Ya, demikian harus kita perhatikan, sehingga nanti ketika kita keluar Ramadan itu segalanya akan tertata seperti itu. Baik nafsu makan, minum, nafsu terhadap duniawi, nafsu terhadap yang lain ya, itu akan tertata, akan terkontrol. Ya. Jadi sesuatu yang boleh itu tidak mesti atau tidak boleh berlebihan. Misalnya nanti tentang nafsu syahwat kita kepada dunia, boleh mencari dunia tapi jangan berlebihan, begitu. Makan, minum juga boleh tapi jangan berlebihan, sesuai ayat yang disebutkan tadi. Kulu washrobu wala tusyrifu, israf. Apa israf itu? Ini yang paling sering banyak yang belum tahu ya. Bedanya israf sama boros. Kalau bahasa Arabnya itu israf sama tabadzir, mubadzir. Itu beda sebenarnya. Sering terjadi penggunaan istilah yang keliru. Kalau israf itu menggunakan sesuatu berlebihan tapi dalam hukum yang boleh, itu israf namanya. Kalau boros itu menggunakan sesuatu dalam hal haram walaupun sedikit. Jadi gini, kalau kita makan minum pas buka itu kan boleh, makan minum itu halal hukumnya pas buka. Kalau berlebihan ini namanya israf, berlebihan. Boros itu contohnya begini, kalau seseorang menggunakan uangnya untuk beli lotre atau judi, walaupun cuma 1.000, itu namanya mubadzir, bukan berlebihan tapi mubadzir. Jadi alokasi harta kita atau perbuatan kita itu dalam perkara haram, walaupun cuma 1.000, kalau untuk beli lotre itu namanya mubadzir. Makanya ayatnya innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang boros itu termasuk teman setan, itu dalam hal haram. Kalau berlebihan dalam hal halal seperti makan minum, belanja, shopping, beli kendaraan dan sebagainya, itu masuknya bukan boros, bukan mubadzir, tapi israf. Itu tercela juga tapi lebih rendah dari boros. Tadi disebutkan kulu washrobu wala tusrifu, makan minumlah kamu tapi jangan boros. Ini perbedaan keduanya, sehingga ketika kita buka puasa, marilah kita hindari dua hal ini, israf, berlebihan, apalagi boros. Boros itu untuk menggunakan harta kita dalam hal yang haram. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan puasa kita ini termasuk puasa yang berkualitas, bukan puasa orang yang ingin balas dendam, sehingga nafsu syahwat kita terkontrol di bulan Ramadan ini, dan terlebih nanti ketika kita sudah keluar bulan Ramadan. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.